Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Bersama saya Mustamin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Endrekang dengan fasilitator Bapak Imran Rosadi dan pengajar praktik Bapak Edi Wardoyo. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4.A.9. Pada koneksi antar materi kali ini saya akan mengaitkan antar modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ikhtisar atau kesimpulan dari filosofi di atas adalah seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Karena anak bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidikan hadir untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diciptakan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam pelaksanaan pendidikan dan terwujudnya merdeka belajar. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru penggerak perlu menguasai dan menerapkan nilai dan perannya. Seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Adapun nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak itu sendiri yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menjadi coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan kelima menggerakkan komunitas praktisi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Seorang guru harus memiliki visi yang mengarah pada perubahan positif di kelas maupun di sekolah. Langkah tepat yang ditempuh untuk mewujudkan sebuah visi adalah kerjasama antar warga sekolah. Selain itu perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja sebagai langkah konkret dalam mewujudkan visi. Adapun tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kesimpulan akhir, sebagai calon guru penggerak, saya ikut berperan menciptakan budaya positif di sekolah. Terwujudnya budaya positif diawali dengan terciptanya lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta akan kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang selalu dijalankan akan tumbuh menjadi karakter baik. Dari karakter-karakter baik itulah akan terwujud budaya positif, sehingga salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan positif adalah menerapkan disiplin positif. Untuk mencapai disiplin positif, saya akan berusaha menanamkan pada murid motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi internal atau intrinsik. Jika dalam kegiatan di sekolah terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, maka tindakan terhadap pelanggaran tersebut bukan berbentuk hukuman atau konsekuensi, tetapi saya akan berusaha menerapkan program disiplin positif, yakni restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah dalam restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Refleksi pemahaman modul 1.4 menggunakan pertanyaan pemantik, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Untuk jawaban dari pertanyaan pemantik tersebut, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar orang tua dan anak. Teori motivasi, perilaku manusia terbagi 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser tahun 1984, setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Selanjutnya menurut Alfie Kohn, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Sedangkan 5 posisi kontrol guru adalah 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk segitiga restitusi itu sendiri melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas kita bisa mengajukan pertanyaan seperti contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah kita bisa menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Di akhir segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya adalah 1. Saya lebih membuka diri dan tambah semangat untuk selalu menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya dapat memahami bagaimana menuntun murid supaya melaksanakan budaya positif dengan kemauan sendiri berdasarkan keyakinan dari dalam diri sendiri. Jawaban kedua adalah, saya akhirnya memahami bahwa sanksi atau hukuman bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan karakter baik pada murid. Murid yang bermasalah itu terjadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Untuk mengatasi setiap permasalahan, guru dapat menguatkan keyakinan murid untuk perbaikan diri di masa depan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya, pada saat membuat kesepakatan kelas, murid merasa memiliki tanggung jawab penuh dengan nilai-nilai yang mereka ajukan dalam curah pendapat, sehingga memacu murid untuk selalu berkomitmen terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Pertanyaan pemantik keempat, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, saya lebih sering memakai posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah serta pemantau. Saya mengharuskan murid mengikuti setiap perintah guru, dan apabila mereka salah, seringkali saya memberikan hukuman baik verbal maupun fisik. Saya beranggapan bahwa dengan hukuman tersebut,
dapat membuat mereka jera dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Saya juga merasa saya adalah orang yang akan mengatur murid akan seperti apa nanti. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar mampu menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya lebih gampang berkomunikasi dengan murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku mereka, yang pada akhirnya akan terwujud lingkungan yang positif. Pertanyaan pemantik yang keenam, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif antar guru dengan murid, antar guru dengan orang tua, antar guru dengan kepala sekolah, serta antar warga sekolah. Melakukan asesmen untuk mengenal lebih jauh karakter dan mengenali model atau gaya belajar murid sehingga guru dapat memberikan pelayanan yang tepat dan maksimal bagi murid. Pertanyaan pemantik yang keenam, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif antar guru dengan murid, antar guru dengan orang tua, antar guru dengan kepala sekolah, serta antar warga sekolah. Melakukan asesmen untuk mengenal lebih jauh karakter dan mengenali model atau gaya belajar murid sehingga guru dapat memberikan pelayanan yang tepat dan maksimal bagi murid. Demikianlah penjelasan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.